Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nazar, guru matematika kalian yang santuy. Anak-anak, hari ini kita belajar matriks ya. Di sini Bapak uraikan dulu urutan pembelajaran kita. Ada beberapa kompetensi yang harus kalian penuhi dalam materi matriks ini. Yang pertama, kalian harus bisa mengetahui unsur-unsur yang ada dalam matriks. Mengetahui unsur-unsurnya. Nah, kalau sudah mengetahui unsur-unsurnya, kita gampang nanti untuk melakukan step yang berikutnya, yaitu melakukan operasi. Jadi di matriks pun juga ada operasinya ya. Operasinya seperti bilangan real yang biasa, yaitu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian. Khusus untuk pembagian, nanti Bapak uraikan di kompetensi yang berikutnya. Jadi ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Untuk unsur-unsur matriks nanti kalian akan belajar tentang ordo. Ordo itu ada barisnya. Ordo itu ada baris kali kolom. Nah, nanti kan matriksnya bentuk seperti persegi ya, seperti dengan modul yang sudah Bapak kasihkan. Kompetensi yang ketiga itu menentukan, ini yang terakhir ya. Jadi setelah itu kita bersiap untuk melakukan evaluasi. Menentukan nilai determinan dan inverse. Determinan 2 kali 2 ataupun 3 kali 3 dan inverse. Inverse dari yang 2 kali 2 saja. Yang 3 kali 3 belum kita pelajari. Oke, jadi itu kompetensinya. Jadi yang pertama hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur matriks. Ordonya, baris kali kolomnya, di situ juga terdapat transpose matriks dan juga setelah transpose itu adalah kesamaan dua buah matriks. Oke, next saja. Itu masih di halaman pertama. Kalian bisa buka halaman pertama sampai halaman kedua ya. Yang tidak memiliki bukunya, silakan simak terus video ini. Oke, yang kita pelajari pertama adalah, kompetensi pertama itu adalah unsur-unsur matriks. Unsur-unsur matriks. Unsur-unsur matriks sendiri, Bapak tulis dulu ya, bentuk matriks seperti apa. Katakanlah ada suatu matriks yang ditulis dengan huruf kapital. Ingat ya, penulisannya dengan huruf kapital besar. Ini adalah matriks A. Kemudian Bapak akan tulis anggota-anggota atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kita tulis secara berurutan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kita tulis 3. Ini yang pertama, yang kedua 5, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Nah, coba seperti ini. Ada matriks A yang elemennya 3, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Nah, sekarang yang akan Bapak kasih tahu, di matriks itu ada yang namanya baris. Baris. Kalau kalian sudah belajar tentang baris berbaris, pasti sudah tahu ya. Iya, kalau baris itu yang mendatar. Jadi kalau 352 ini baris pertama. Baris pertama 143 baris kedua dan 212 itu adalah baris ketiga. Jadi total barisnya ada berapa? 3. Dan yang kedua ada yang namanya kolom. Kolom. Berlawanan dengan baris, kolom itu yang tegak menurun dari atas ke bawah. 312 itu kolom pertama. Kolom kedua 541 dan kolom ketiga adalah 232. Jadi total kolomnya ada berapa? 3. Karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3, maka matriks A itu disebut matriks dengan ordo 3 kali 3. Jadi ingat ya, ordo dari suatu matriks itu sama dengan baris kali kolom, tapi jangan dioperasikan.
mentang-mentang barisnya 3, kolomnya 3, jadi ordonya 9. Bukan ya, jadi tetap ditulis 3 kali 3, seperti matriks A. Berarti ini A 3 kali 3. Oke, kita bahas latihan yang pertama tentang ordo matriks yang bagian B ya. Nomor 1. Nomor 1 diketahui ada matriksnya, matriks A. Matriks A sama dengan, ingat ya, penulisannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi kalau kita menulis matriks A itu adalah 3, 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. Baik. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau barisnya ada dua, yaitu baris pertama 32, ini B1. Baris kedua ada 5, 4. Dan kolomnya ada berapa? Kolomnya juga ada dua ya, yaitu 35 itu sebagai kolom yang pertama, K1, dan 24 sebagai kolom yang kedua, yaitu K2. Nah, kita udah dapatkan baris 1 dan baris 2, kemudian kolom 1 dan kolom 2. Oke, jadi kita dapati di sini ada dua buah baris dan dua buah kolom. Maka gampang ya sebenarnya. Ordonya itu adalah baris kali kolom, yaitu 2 kali 2. Maka bentuk matriksnya adalah A 2 kali 2. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, ordo matriks P. Nah, ini bentuknya beda ya. Bentuknya agak lonjong. Kalian harus pandai mencari berapakah barisnya, berapa kolomnya. Itu elemennya Bapak tulis 2, 1, 6, 5, 4, 2. 5, 4, 2. Nah, untuk matriks kita bisa menggunakan kurung kurung biasa atau kurung siku, bukan kurung kurawal ya. Tapi pada pelajaran Bapak kita gunakan kurung siku supaya mempertegas batas-batasnya. Oke. Di sini kita identifikasi dulu yang mana baris, yang mana kolom. Ingat baris itu yang mendatar. Jadi di sini ada B1 dan ini adalah B2. Dan untuk kolomnya 25 itu mewakili kolom 1, 14 itu adalah anggota kolom 2, dan 62 itu adalah anggota dari kolom 3. Jadi ordonya itu adalah banyak kolom dan baris ya, banyak baris dan kolom maksudnya. Barisnya ada 2, berarti P2 dikali kolomnya ada 3, P2 kali 3. Oke. Untuk catatannya kalian penuhi untuk matriks nomor 3 yaitu C dan nomor 4 yaitu matriks B. Sekarang kita menuju ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu mengenai transpose matrix. Transpose. Dari kata trans, biasanya kalian gunakan untuk transportasi, bisa digunakan untuk apa lagi ya, transgender yang lagi viral, dan kita tidak boleh mengikuti hal itu ya, transgender. Itu artinya apa? Trans. Kalau transportasi itu adalah sarana perpindahan. Kalau transgender itu adalah perpindahan kelamin ya. Semuanya itu menggunakan kata perpindahan dan tepat sekali. Di sini adalah transpose. Pose itu adalah bentuk pose. Kalian kan berpose, bergaya. Jadinya transpose ini berubah bentuknya, berubah gayanya. Jadi di sini Bapak akan ajarkan bagaimana sih matriks itu berubah gaya. Matriks pun juga perlu gaya ya. Kita langsung ke latihannya. Latihan yang ketiga. Nomor 1. Nomor 1 diketahui itu ada matriks A. Matriks A dengan elemennya 2, 1, 0, 3. Oke, kalian tadi sudah mempelajari bahwa ada yang namanya baris dan kolom pada matriks. Oleh karena itu, yang namanya perpindahan, yang berpindah gayanya itu adalah baris dan kolomnya. Jadi baris, Bapak tandain dulu, baris 1 itu adalah 2 dan 1. Baris yang kedua adalah 0, 3. Sedangkan kolom pertama itu adalah 2, 0, dan kolom kedua adalah 1, 3. Nah, sekarang kita tukar antara B1 dengan K1, kita tukar elemennya. Begitu juga untuk B2 dan K2. Jadi yang sama-sama
B, dan K. Kita tukar elemennya. Ya, untuk baris pertama. Untuk baris pertama, awalnya 21 itu adalah baris, kita ubah dia menjadi kolom. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kolom kan turun ke bawah ya, jadi B1 jadi K1 sekarang. Sekarang, untuk baris kedua, yaitu 03, akan diubah menjadi K3. K2, maaf. Nah, gitu. Jadi ini adalah transpose matrix, dan transpose matrix itu disimbolkan dengan A, matrix itu sendiri, katakan ini matrix A, tetapi ditambahkan dengan tanda huruf T di atasnya, seperti perpangkatan. Jadi A pangkat T itu seperti transpose matrix. Itu adalah tanda dari transpose matrix. Oke, berikutnya Bapak akan contohkan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu bentuknya berbeda ya, itu agak panjang, apakah bisa ditransposkan atau tidak, kita lihat saja. Nomor 2 ada suatu matriks B, yang mana itu bentuknya memanjang, persegi panjang, nih 2, 3, 4, 1, 5, 7. 2, 3, 4, 1, 5, 7. Oke, jadi kita identifikasi dulu. Yang pertama, baris 1 adalah 2, 3, 4. Baris 2 adalah 1, 5, 7. Sedangkan elemen yang lainnya, yaitu 21 seperti ini adalah kolom pertama, 35 itu adalah kolom kedua, dan 47 adalah kolom ketiga. Nah, sekarang bagaimana cara mentransposkan suatu matriks yang baris dan kolomnya banyaknya tidak sama? Ayo, ada yang tahu nggak gimana caranya? Jadi tetap kita bisa mengubahnya menjadi suatu matriks yang memiliki transpose. Ya. Di sini kalian cuma perlu memperhatikan bahwa matriks transpose matriks itu adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Yang awalnya matriks A itu adalah 2 kali 2, ini kan 2 kali 2 ya. Kalau diubah tetap 2 kali 2 karena baris dan kolomnya banyaknya sama. Sedangkan untuk yang matriks B itu adalah matriksnya dengan baris 2 tapi kolomnya 3. Maka untuk mendapatkan B transpose-nya, kita harus mendapatkan matriks yang terbalik, yaitu barisnya 3, kolomnya 2. Ingat, baris dan kolom kita tukar. Maka akan menghasilkan satu matriks yang kolomnya 3 itu kan berarti yang memanjang ke bawah itu 3 ya. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Ada sampai 3. Kemudian, yang barisnya mendatar itu ada 3 dan kolomnya memanjang ke bawah itu ada 2. Oke, jadi yang mendatar ada 3. Kita ubah baris pertama, yaitu 2, 3, 4 akan menjadi kolom. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama. Jadi caranya adalah seperti ini. Yang kita perhatikan itu adalah 2, 3, 4. Jadi dia menjadi suatu kolom. Kemudian yang baris kedua menjadi kolom kedua. Baris kedua kan elemennya 157. Kita jadikan menjadi kolom 157. Sekarang kalian akan mendapati suatu matriks transpose dari B yang memiliki barisnya ada 3, yaitu baris pertama 21, 35 dan 47. Kemudian kolomnya ada 2. Oke, begitu cara mentransposkan suatu matriks. Sekarang Bapak akan transpose yang nomor 3. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ada suatu matriks C dengan elemennya negatif 5, 7, 2. Sekarang kita transposkan. Kita perlu mengidentifikasi dulu baris dan kolomnya. Barisnya ada berapa? Ini B1 cuma negatif 5, B2 jadi tunggal ya. Satu baris cuma ada satu elemen itu tunggal namanya. Oke, dan kolomnya ada berapa? 1 saja di sini. Kolomnya cuma ada 1. Maka ini adalah matriks dengan ordo berapa baris kali kolom? 3 kali 1. 3 kali 1. Maka untuk mencari transpose-nya, C transpose itu berarti 1 kali 3. Tinggal dibalik ya. Semuanya tinggal dibalik, yang mana kolom menjadi baris, baris jadi kolom. Kita ubah menjadi negatif 5, 7, 2. Oke, selesai untuk transpose. Nomor 4, 5, dan 6 silahkan kalian kerjakan baik-baik. Kemudian kita akan lanjut ke
kesamaan dua matriks. Sampai sini dulu video dari Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.